Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di season kali ini akan menjadi program terbaru di YouTube channel aku, yaitu adalah tentang podcast. Untuk episode pertama sengaja aku ngambil tips skripsi kamu aman sampai akhir. Ini sebenarnya merupakan jawaban dari beberapa DM yang masuk, WhatsApp yang masuk, dan email yang masuk dari kalian yang nanyain, Kak Ratna bagi dong tips and trick untuk penyusunan skripsi. Oke, untuk kalian di sini aku sebelumnya akan menggarisbawahi dulu bahwa untuk sharing session di podcast kali ini adalah full pengalaman aku tentang penyusunan skripsi yang terjadi di kampus aku sendiri. Ya mungkin ada 1-2 yang berbeda dengan kampus yang lain, jadi mohon dimaklum saja. Kemudian yang kedua, mohon maaf mungkin jika seandainya nanti di pertengahan podcast ini aku lebih ngambil contoh ke akuntansi dan ekonomi, karena by the way kebetulan aku juga ngambilnya jurusan akuntansi dan fakultas ekonomi. Tapi tenang saja, di sini aku akan berusaha untuk mengambil contoh secara umum, secara keseluruhan dari semua jurusan. Oke, di sini yang pertama mungkin buat kalian nih yang saat ini lagi ngumpulin mental buat persiapan menghadapi tingkat akhir. Kalian itu mungkin yang pertama agak kebingungan untuk menentuin gimana sih cara kita itu merancang membuat judul skripsi. Terus gimana caranya biar judul skripsi kita itu langsung di ACC, nggak ada drama-drama judul skripsi itu nggak di ACC itu nggak ada. Jangan sampai ada drama-drama seperti itu, karena jujur ya kalau di tingkat akhir itu dalam penyusunan skripsi itu waktu itu adalah segalanya. Sedetik kamu membuang waktu dalam penyusunan skripsi, artinya sedetik kamu menunda batu wisuda. Itu benar-benar terjadi dan real adanya. Nah, untuk kalian nih yang saat ini lagi bingung gimana nih cara nentuin judul skripsinya, kemudian gimana nih cara biar judul skripsi kalian itu langsung di ACC. Nah, jadi yang pertama itu kalian harus tahu dulu skripsi apa yang lagi dibutuhin sama fakultas. Itu kalian harus tahu dulu apa yang lagi dibutuhin sama fakultas. Caranya gimana nih Kak? Caranya kalian banyak komunikasi sama dosen, sama ketua prodi, sama sekretaris prodi. Nanti dari perbincangan kalian pastilah ada titik terang apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhin sama fakultas. Nah, kalau misalkan kalian udah tahu nih temanya apa yang lagi dibutuhin sama fakultas, yang kedua kalian harus benar-benar bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Terserah sih itu informasi tentang ekonomi, informasi mungkin tentang politik buat kalian yang jurusan politik yang fakultasnya FISIP ya kalau nggak salah. Terus tentang isu-isu korupsi lah buat kalian yang jurusannya hukum. Kemudian isu-isu penghambatan dalam pembelajaran yang saat ini masih belajar di rumah lah, karena kan kondisinya saat ini lagi pandemi ya. Ini sebenarnya nih kondisi seperti ini kondisi yang memberi kalian kesempatan banyak untuk menggali suatu hal yang sedang terjadi. Kalau misalkan kalian guru nih, keguruan kalian mungkin bisa cari gimana caranya untuk belajar di rumah tapi tetap produktif. Atau misalkan buat kalian nih yang saat ini jurusannya akuntansi, ekonomi, kalian mungkin bisa mencari aplikasi mana yang paling tepat untuk digunakan sekolah online yang budgetnya minim tapi fasilitasnya oke. Pokoknya kalian harus benar-benar mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, informasi yang se-update-nya gitu. Nah, setelah itu kalian yang kedua kan setelah kalian tahu nih judul kalian yang di ACC yang mana, tentunya nanti kalian akan dikasih tahu siapa pembimbing kalian. Penting banget buat kalian, pembimbing itu kita nggak bisa milih. Jadi kita harus menerima pembimbing sesuai dengan apa yang sudah disahkan oleh fakultas masing-masing. Tugas kita adalah menyesuaikan diri kita dengan pembimbing kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu siapa pembimbing kalian,
orangnya seperti apa, sikapnya seperti apa, sifatnya bagaimana, itu perlu banget kalian ketahui. Kenapa? Karena kalian akan menjalani skripsi kalian itu bersama pembimbing kalian. Ketika kalian ingin ke kanan tapi pembimbing kalian ngasih tunjuk ke kiri, ya kalian mau gak mau harus ngikutin. Kalian boleh nolak, tapi kalian harus punya alasan. Dan alasan kalian itu tidak boleh bersifat opini. Karena kalau misalkan bersifat opini, mungkin kemungkinan besar judul kalian itu akan dirubah di tengah jalan. Itu kan bahaya banget ya. Kita udah nyusun lama, kita udah gadang lama, kita udah bener-bener ngabisin waktu lama, tapi tiba-tiba dirubah judul skripsi akibat kalian sendiri tidak begitu paham dengan skripsi yang kalian susun. Itu benar-benar bahaya banget. Jadi kalian harus benar-benar menyesuaikan diri kalian dengan pembimbing kalian. Kalian harus tahu pembimbing kalian tuh orangnya yang seperti apa, dosen yang sibuknya kayak gimana, itu kalian harus tahu. Selain itu, kalian juga harus tahu persis jadwal ngajar pembimbing kalian. Kalau misalkan memang itu pembimbing kalian itu masih ngajar juga, maksudnya masih ada jam ngajar gitu. Kayak aku dulu, pembimbing pertama itu wakil rektor dan pembimbing kedua itu ketua prodi, dan beliau masih ngajar waktu itu. Jadi kalian perlu banget tahu jadwal pembimbing kalian ngajar. Kenapa? Karena ketika kalian tahu jadwal harian pembimbing kalian, kalian bakal tahu kapan waktu yang tepat buat bimbingan. Itu. Kalau misalkan kalian udah tahu nih jadwal harian pembimbing kalian itu, misalkan dari hari Senin beliau sibuknya jam berapa saja, ngajarnya jam berapa saja, kemudian hari Selasa ngajarnya di mana saja, jamnya jam berapa saja. Kalian udah tahu seperti itu, kalian akan lebih leluasa untuk menentukan kapan kalian akan bimbingan itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi setelah kalian tahu judul skripsi yang dibutuhin apa, kemudian kalian udah tahu pembimbing kalian siapa, tentunya kalian juga harus tahu sifat sikapnya, kemudian kalian juga harus tahu jadwal jadwal hariannya. Nah, sekarang kalian juga harus punya sumber informasi terpercaya di kampus. Terserah kalian, misalkan kalau aku dulu itu ada sekretaris umum itu ya mungkin lebih tepatnya beliau itu yang selalu mengerjakan kayak yang perintah-perintah dari dosen itu selalu ke beliau itu Pak Maman. Jika mendengar podcast ini, saya terima kasih banyak ya Pak, masih ingat gak sama Ratna? Makasih ya Pak, dulu selalu bantu ngasih tahu ketika Pak Apip ada di ruangan, ketika Pak Apip meeting. Pokoknya Pak Maman super duper baik banget deh. Beliau sumber informasi aku yang terpercaya banget. Nah, manfaatnya kalian punya sumber informasi terpercaya dari kampus itu adalah untuk ketika misalkan harusnya nih hari ini tuh jadwal ngajar, tapi tiba-tiba misalkan beliau tidak masuk kelas, hanya misalkan memberikan tugas saja, itu misalkan kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk bimbingan. Kalian bisa isi waktu beliau itu untuk bimbingan. Atau mungkin kalian udah ada janji, kalian udah tahu nih, hari Rabu misalkan jam berapa nih yang kosong, tapi tiba-tiba ada meeting. Itu kan kalian tidak usah buang-buang waktu datang ke kampus, pas datang nggak jadi karena pembimbingnya lagi meeting. Itu kan lumayan juga ya, apalagi kalau misalkan buat kalian yang dorm atau kosannya jauh dari kampus, belum ongkosnya, belum waktunya yang terbuang, belum capeknya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sumber informasi, kalian jadi tahu gitu kapan kalian tepat buat bimbingan, kemudian kalian kapan batal bimbingan gitu. Itu pokoknya perlu banget. Nah, selain itu, yang selanjutnya, entah poin keberapa, pokoknya yang selanjutnya kalian itu harus menanamkan dalam diri kalian itu adalah kalian hanya sebatas mahasiswa tingkat akhir. Kenapa? Karena banyak ya di antara mahasiswa yang lagi semangat-semangatnya nyusun skripsi, tiba-tiba down, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ngedrop akibat kalian tidak terima kalau skripsi kalian itu banyak coretan revisian pembimbing.
Itu bahaya banget buat kalian yang di tengah-tengah semangat, kemudian kalian tidak terima skripsi kalian banyak coretan, skripsi kalian banyak yang salah. Jadi kalian jadi males revisian, kalian jadi males bimbingan. Aduh, kalau misalkan udah ada di titik itu bahaya banget. Kalian bisa menunda wisuda kalian. Kalian bisa menunda wisuda kalian di tahap pertama. Oleh karena itu kalian harus benar-benar bisa mengendalikan emosi kalian gitu. Jadi nanti ketika kalian melihat revisian banyak, kalian bisa memaklumi dan kalian bisa menyadari bahwa itu memang harus diperbaiki. Oke, itu aja untuk season kali ini. Nantikan di episode kedua tips skripsi kamu aman sampai akhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye. See you in the next video.